Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa ya, karena namanya mujizat, kita juga akan berbincang-bincang tentang mujizat Tuhan. Mujizat yang ya menurut akal pikiran, menurut logika kita sebagai manusia, hal itu sebenarnya nggak mungkin. Tapi di tangan Tuhan, apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan? Teman saya spesial hari ini loh. Tamu saya spesial hari ini loh. Siapakah dia? Mungkin Anda nggak kenal saya, tapi kenal tamu saya. Karena beliau sudah berkiprah di televisi nasional. Ini dia Bapak Yosua Heru. Shalom Pak. Shalom. Tapi terkenalnya apa ya Pak ya? Terkenal nama saya, nama bekennya Heru Gundul. Oh, Heru Gundul. Jadi host program Jejak Si Gundul yang ada di Trans 7. Oh, itu dia. Kita mau tanya-tanya ya. Ini karena Pak Yos ini cinta Tuhan. Pasti banyak mujizat ketika syuting. Tapi saya mau tanya dulu nih Pak Yos. Kok bisa terpilih nih? Yang jejak itu kan ya orang kalau di TV kan tahu sendiri. Banyak yang ganteng, yang muda, yang ini ya Pak ya. Kok bisa milih Pak Yos nih gimana ya Pak? Jadi ini adalah jalan Tuhan. Mujizat Tuhan juga. Kalau enggak pasti enggak ya? Kalau enggak pasti enggak. Karena apa? Siapa sih saya? Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya SMA juga nggak tamat. Dan saya tidak punya kemampuan acting, tidak punya finansial untuk bisa masuk ke dunia entertain, tidak punya teman-teman atau koneksi di dunia entertain juga. Tapi karena Tuhan yang berkehendak, ya mak petunjuk atau jadi. Mak petunjuknya itu apa Pak? Jadi ini dimulai pada saat itu. Saya jujur, saya sudah pernah berjanji pada Tuhan, Tuhan, aku mau mendedikasikan hidupku 100% buat Engkau. Karena jujur hidup saya yang sekarang tuh beda jauh dengan hidup saya yang dulu. Dulu gimana? Dulu dikit aja. Hidup saya yang dulu, ya kalau orang Jawa bilang mau itu sudah saya lakuin semua. Wow. Sekarang apa? Sampai warak Pak. Wah, tumek. Karena saya dari kecil saya hidup di jalan. Saya dari kecil hidup di jalan. Saya produk anak broken, keluarga yang broken, dan saya hidup di jalan, narkoba iya, dan ngantemi wong, ngerampok ya iya, maling iya. Komplit ya Pak? Komplit semuanya. Gaduh-gaduh kalau komplit ini. Tapi pada suatu saat Tuhan tangkap saya, dan Tuhan bentuk saya, Tuhan brainwash saya, cuci bersih. Caranya itu Tuhan menangkan saya, dan Tuhan jujur. Saya juga dulu okultisme, dan okultisme saya kuat banget waktu itu. Dan Tuhan benar, begitu Tuhan menangkan saya, ada satu kerinduan, Tuhan gimana aku mau lebih lagi untuk hidup dalam Engkau. Itu siapa Pak? Ada yang ngajak atau sendiri atau gimana? Awalnya saya dimenangkan oleh ibu rohani saya, Ibu Esther Titi Lestari. Itu nggak secara singkat, instan nggak. Dia nginjilin saya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya cuma mencemooh, apa sih? Saya hebat apa sih? Cuman pada suatu saat, setelah saya pulang dari Kalimantan, saya pengembara waktu itu 2 tahun di Kalimantan, saya pulang, saya datang ke rumah beliau, karena anak beliau cantik waktu itu. Dan teman saya juga. Saya ngobrol-ngobrol, beliau datang nginjilin lagi. Di situ karena emosi saya habis dari hutan, bayangin aja dari hutan dicecer, akhirnya tak tantang, gerejamu mana sih Bu? Tak datang besok, waktu itu pas hari Sabtu sih. Tak datang besok, tak delok gerejamu kayak apa? Hebatnya gerejamu itu kayak apa? Hebatnya Tuhan Yesus itu kayak apa? Justru saya tantang seperti itu. Ya ampun. Dan minggu saya datang. Saya minggu datang, duduk di kursi jemaat. Saya duduk waktu itu saya depan. Wah langsung depan ya? Saya langsung duduk depan. Kayak ngopo sih gereja nih? Mau nantang nih. Iya. Tapi begitu mulai pujian awal, di situ saya nggak bisa ngendaliin diri. Maksudnya? Tahu-tahu saya nangis. Saya nangis, sampai senangis-nangis sesenggukan.
ya malu-maluin lah. Sampai malu-maluinnya. Benar, dari awal pujian sampai selesai tuh saya nangis. Sebetulnya malu, tapi kan nggak bisa ditahan. Itu nggak bisa apa-apa. Jadi di situ saya dapat gambaran dari saya masa kecil sampai saat itu hidup saya seperti apa. Di situ saya nangis. Dan di saat itu juga saya berdoa, Tuhan, aku mau. Nah, di situ banyak hamba Tuhan yang nyoba ngangkat saya, 4 orang angkat, nggak bisa, nggak kuat, nggak tahu kenapa. Terus setelah agak reda, Tuhan suasana urapan itu sudah mulai reda, saya sudah mulai tenang, saya bangun, saya ngomong saat itu juga, Pak, saya minta dibaptis. Saat itu juga, cuman sama Tuhan ngomong, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa seperti itu untuk baptisan. Nah, yaudah. Kalau nggak boleh ya udah saya mau pulang. Begitu saya baru mau pulang, ibu rohani saya, Ibu Esther Tilestar itu dia sudah pulang. Dia sudah pulang, sudah jalan sampai kira-kira 500 meter lah dari gereja. Tapi Tuhan suruh balik. Begitu dia balik, ketemu saya masih di ruangan. Saya sudah mau keluar. Loh, sudah dibaptis belum? Belum. Nggak bisa katanya. Akhirnya saya dipegang, saya tarik. Saya dibawa ke ketemu dengan istilahnya apa ya, pengurus gereja. Mereka Ibu Rohani saya marah-marah. Gimana sih ini ada orang minta dibaptis, ada orang yang bertobat minta dibaptis, kok ditolak? Akhirnya diceritain pada saat itu juga saya dibaptis. Walaupun mereka yang membaptis juga dengan asal-asalan lah, saya penting dibaptis. Tapi dari saya setelah itu, saya merasa ini ada yang kurang nih. Karena saya tahu bahwa bawaan okultisme saya itu kuat, banyak banget. Dan saya datangin ketua pendoa syafaat, Bu, saya mau dibebaskan, saya mau dilepaskan. Itu ketua pendoa syafaat gitu ngeliat saya, dia langsung lompat, Legioner, apa ini? Saya minta didoain, saya minta dilepaskan. Nggak bisa. Kenapa? Kamu tuh kotor banget, nggak mungkin bisa langsung dilepaskan. Yaudah, baca firman dulu sehari 1 pasal, seminggu, nanti datang sini kita doain pelepasan. Terus emosi saya 1 pasal, oke. Saya baca 3 pasal. Setiap hari saya baca, saya ngerti nggak ngerti, pokoknya saya baca 3 pasal. Dari Matius, dari Matius dari awal, dari Matius. Saya baca dari Matius, dari Perjanjian Baru. Seminggu saya datang, minta doain pelepasan. Belum. Kamu masih ikatan kamu masih kuat. Baca sehari 3 pasal. Padahal dari kemarin saya udah 3 pasal. Oke. Siap, Bu. Saya pulang, saya baca 5 pasal. Pelaku firman ya, Tuhan minta 1 mil, jalanlah 3 mil. Terus seminggu kemudian saya datang, ikatan roh kamu tuh masih kuat. Coba baca lagi 5 pasal. Padahal saya udah 5 pasal. Oke. Kalau nggak gitu, Tuhan, mereka minta 1 pasal, saya kasih 3 pasal. Mereka minta 3 pasal, saya kasih 5 pasal. Mereka minta 5 pasal, aku kasih 10 pasal, Tuhan. Dikerjain 10 pasal ya, tiap hari. Tiap hari tuh 10 pasal, habisin, Mas. Ngerti gak ngerti, pokoknya saya baca 10 pasal. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang bentuk saya. Orang-orang di gereja tersebut gak berani. Tuhan sendiri yang bersihkan saya. Waktu itu jujur, karena saya sebelum saya jadi artis, saya juga waktu itu saya seorang ahli ular. Oh, jadi ini pertobatannya sebelum jadi artis ya? Sebelum jadi artis malah. Sesaat sebelum jadi artis.
Setelah itu ada acara supranatural dan pameran ular dan nuansa seni dan supranatural. Saya pegang 2 kegiatan di Jogja dan di Magelang. Itu Tuhan buat saya tidak damai sejahtera. Saya nggak melakukan apa-apa, tapi kesalahan semua ditimpakan ke saya. Sampai akhirnya, gini males. Nanti saya lari ke Jakarta, males ngurusin acara itu. Nah sampai di Jakarta di kakak saya, itu langsung puji Tuhan akhirnya kamu datang. Loh emang ada apa? Kamu udah tak daftarin KPP, kursus pelayanan pribadi. Padahal mereka belum tahu kalau saya sudah bertobat. Itu 10 hari, 2 minggu kursus pelayanan pribadi itu ya biayanya nggak kecil sih. Itu tanpa mereka ngomong ke saya, tanpa telepon saya, aku tetap daftarin. Dan pas saya datang itu hari pertama. Pas banget ya? Pas banget. Nah, di apa-apa, saya cuma duduk menghormati kakak saya yang udah dibayarin. Ya, saya juga nggak ada kerjaan, duduk nganggur. Dia seminar, bla 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 bla. Di akhir seminar ada pelayanan pelepasan, itu encounter, pengurapan, habis pengurapan baru encounter. Dia encounter di awal saya cuma bengong, pada ngapain sih nih? Tapi ternyata sedikit by sedikit itu terjadi pelepasan dan akhirnya selesai semuanya di acara itu. Dan setelah itu Tuhan bentuk saya lebih lagi. Saya waktu mau pulang ke Jogja, Tuhan bilang jangan. Ada seminar Maurice dulu waktu itu. Ada orang yang daftarin saya juga nggak kenal. Atau saya dikasih tiket untuk seminar Maurice Lulu. Terus 3 hari seminar, terus di akhir seminar Maurice ada orang lagi nggak sih undangan? Mas, ini ada undangan seminar waktu itu siapa tuh? Ada di Jakarta waktu itu, hamba Tuhan dari luar negeri. Yaudah. Itu nggak minta, nggak apa? Gitu. Enggak. Kasih gitu aja. Iya. Jalan Tuhan. Itu dari situ setelah itu saya pulang setelah KPP seminar. Terus saya dengar di Jogja itu ada acara juga Maurice di Jogja waktu itu kalau nggak salah. Maurice atau siapa hamba Tuhan besar lah dari luar negeri. Tuhan aku mau Tuhan, kamu ke Jogja. Tapi besok Tuhan ini udah jam segini, kalau naik bus nggak mungkin. Tiba-tiba kakak saya cuma ngomong, kamu mau pulang ke Jogja? Di Jogja ada seminar bagus. Bisa nggak mungkin ngejar mas? Karena saya nggak pernah naik pesawat, nggak kepikiran. Karena saya bukan orang kaya. Nih udah tak beliin tiket pulang. Sudah dibeliin tiket. Wow, itu kalau bukan itu jam 1 siang. Acaranya itu jam 6 sore. Saya jam 1 siang, itu pesawat jam 3. Saya sampai Jogja jam 4. Wah, saya langsung pulang. Wah, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya ambil pakaian yang terbaik saya. Saya pakai celana bagus, saya pakai jas. Karena saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya sepeda angin, sepeda kumbang, jelek lagi. Saya ke gereja pakai sepeda kumbang, sambil puji Tuhan. Senang. Udah berubah ya? Udah lahir baru. Sampai di gereja, saya masuk ke gereja itu, orang-orang nyalamin saya. Mereka ngira saya adalah pembicaranya. Mereka ngira saya timnya. Karena kata mereka itu dari tubuh saya terpancar sinar yang terang banget gitu. Nah dari situlah kehidupan saya berubah 180 derajat lah. Yang habis itu terus mulai habis itu gimana itu? Saya mulai Tuhan, karena hidup dalam Tuhan tuh asik banget. Saya ngalami banyak mujizat demi mujizat. Nah kemudian saat saya doa, saya jujur dulu saya tidak bergereja karena Tuhan mau saya melayani GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan.
Terus saya pada saat doa, karena saya juga akhirnya saya bentuk tim pelayanan, tim doa bersama Ibu rohani saya dan lainnya. Jadi berdoa untuk orang-orang yang sakit, untuk berdoa untuk apapun lah. Nah, kok bisa jadi Keluarga Allah Jogja? Ini Keluarga Allah Jogja loh, ya, Pak Heru. Waktu itu masih gereja satelit sih. Waktu masih gereja satelit, ada KKR, saya sempat datang dan penuh harapan, diurapi Tuhan luar biasa di situ. Saya rebah, ya mungkin saya orang pertama yang rebah di KA. Itu. Terus ya udah, selesai itu aja. Terus waktu saya doa, Tuhan aku harus gimana Tuhan? Aku persembahkan 100% hidupku buat Engkau. Karena hidup dalam Tuhan itu asik banget, enak banget. Beda dengan kehidupan lama saya. Benar. Terus waktu saya berdoa, ada suara melayani keluarga Allah. Terus saya telepon saya cari-cari nomor telepon sekretariat. Saya telepon, waktu itu yang angkat Pak Yosi. Pak, saya doa, saya dapat suara saya harus melayani di keluarga Allah. Dijawab, oh puji Tuhan, tapi untuk pelayanan di keluarga Allah ada step-step begini, ada harus bla 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 bla, harus beribadah sekian lama dan ya dah, nggak masalah Pak, yang penting saya sudah utarakan. Terus dari situ ya, melayani, ternyata kan melayani itu nggak harus melayani di mimbar, harus nggak melayani semua. Kita di belakang, kita sebagai jemaat pun bisa melayani. Nah disitulah saya beribadah di keluarga lah. Dan setelah selesai saya telepon Pak Yosi, saya dapat telepon dari orang yang mengaku dari waktu itu TV7. Benar, ini dari organisasi SIOK. Saya punya organisasi ular, itu SIOK. Kemudian ya benar, saya dari TV7 pengen bikin program kayak Rebel, mainan ular, main reptil dan lain sebagainya. Bisa nggak jadi tim ahli? Lebih dari mampu, saya bilang gitu. Oke deh, ke Jakarta. Ketemuan, kita ngobrol-ngobrol. Habis itu saya ke Jakarta ngobrol-ngobrol. Nah kemudian singkat cerita, terjadi kontrak dengan udah, sebelum saya ke Jakarta saya doa dulu, Tuhan ini ada tawaran untuk program, ini gimana Tuhan? Berangkat? Iya, siap Tuhan, saya berangkat. Ya kita ngobrol-ngobrol, akhirnya bikin dummy itu contoh tayang, terus sudah selesai, saya pulang. Terus ternyata selanjutnya saya serahkan ke organisasi. Rembukan dengan organisasi, berapa fee dan lain sebagainya dengan organisasi, dan ternyata deal waktu pembuatan film saya nggak dipanggil. Karena teman-teman yang jalan, teman-teman organisasi. Saya cuma tanya sama Tuhan, kok gini? Tahunya kalau mereka jalan ada tayangan atau gimana? Saya dapat kabar dari TV. Mas, kita sudah deal, udah mulai jalan. Loh, kok sudah mulai jalan? Saya masih di sini. Tidak. Saya nggak mau permasalahkan siapapun yang jalan. Nggak mau permasalahkan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kok gini Tuhan yang jalan? Tuhan bilang kau aku jalan. Kok teman-teman jalan aku ditinggal? Tenang Yos, kamu jalan. 3 bulan kemudian terjadi satu kisruh. Ya dari pihak TV, mereka akan saya harus jalan karena mereka tahu saya ahlinya. Dan benar 3 bulan saya jalan, dan puji Tuhan sampai sekarang. Gitu. Terjadi pergeseran. Iya, terjadi pergeseran dalam 3 bulan, dan akhirnya dari saya hanya tim belakang layar, akhirnya mereka ngelihat saya punya kemampuan. Menurut mereka, coba deh nge-host acara. Nggak bisa. Udah coba asal-asalan aja. Padahal sebelum itu dari teman organisasi saya, junior saya dimaki-maki. Gara-gara kamu kita udah nggak naik layar lagi. Udah nggak usah deh. Kita ngapain sih naik layar? Yang penting kita bayaran cukup, udah. Kan simpel kan, kita orang kerja kan gitu. Nggak usah terkenal nggak apa-apa. Kamu memang katrok, nggak jadi artis. Nggak bisa jadi artis. Ya udah. Nggak lama kemudian justru saya malah suruh belajar nge-host.
Jadi itu dipaksa ya? Pertama dipaksa? Dipaksa. Bisa ya? Ya nggak bisa ya, mau ngomong aja mendadak berduduk. Karena kita nggak punya basic sama sekali, ya salah ngomong salah. Tapi akhirnya diajuin ke kantor. Saya yakin kalau bukan Tuhan ya. Iya, itu jalan Tuhan, makanya saya katakan itu jalan Tuhan. Dan akhirnya sampai sekarang puji Tuhan ya belum lama sih. Itu 17 tahun yang lalu. Iya, 17 tahun. Dan sampai 17 tahun saya biasa. Ada di stasiun televisi menjadi host yang orang-orang katakan artis. Itu karena jalan Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan. Sudah diangkat Tuhan gitu. Waktu syuting gitu ada pengalaman yang itu menurut Pak Yos itu mujizat nggak? Banyak banget. Tapi ini aku mau saksi, ini satu kesaksian yang sebelum syuting juga nih. Karena kan tadi saya hidup di dunia supranatural, saya bermain ular. Pada saat saya bertobat, saya tetap masih mainan ular dong. Saya udah banyak dikecam hamba-hamba Tuhan. Karena saya pelayanan juga. Kok mainan ular? Ular itu lambang setan, ular itu lambang iblis. Kalau kamu mau bertobat, tinggalin ular. Kalau mau benar-benar. Di situ saya komplain, Tuhan, kok emang gini ya Tuhan? Akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan dari Markus 16 ayat 17-18. Inilah tanda-tanda orang percaya. Dia akan mengusir setan-setan dalam namaku. Dia akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu disembuhkan. Dia akan memegang ular dan walaupun dia terkena racun maut, dia tidak celaka. Jadi intinya di situ. Puji Tuhan, ternyata saya orang percaya. Tandanya saya pegang ular. Dan itu dinyatakan juga dengan Tuhan. Saya diperkenankan tergigit ular berbisa. Saya tergigit kobra waktu itu di punggung saya 2 kali tergigit. Dan ya biasa sih. Orang Kristen baru ya masih cinta Tuhannya kan masih kuat banget. Tuhan, aku percaya Tuhan. Karena saya barusan dapat ayat firman. Markus 16 ayat 17-18 tadi. Di dalam nama Yesus aku gak mati, aku gak celaka walaupun racun maut. Itu saya kegigit kobra di punggung saya hanya dalam 5 menit besar ini sudah hitam, nekrosis. Itu saya percaya. Aku percaya engkau Tuhan, aku percaya nggak akan aku binasa. Teman-teman saya sudah panik semua. Duh, ayo ke rumah sakit. Enggak mati aku. Mati kamu. Itu udah hitam dalam itu. Udah ke rumah sakit, mati itu. Enggak. Setelah kegigit saya masih, waktu itu saya kegigit di Bali, saya dadah. Kamu mau belanja ke Dogir kan? Yuk aku antar. Saya masih ngantar teman saya ke Dogir naik motor. Mereka masuk belanja naik motor. Yang depan? Saya. Oh. Dia belanja Dogir, saya di depan pintu Dogir itu saya sederin sampai tidur. Dan setelah itu dari ujung kaki, jempol sampai kepala ini bengkak. Tapi saya bertahan, Tuhan aku percaya Tuhan aku gak akan binasa. Dan setelah 3 hari, ya tetap tanpa obat, tanpa dokter, tanpa rumah sakit. Dan puji Tuhan, Tuhan nyatakan mujizatnya. Sembuh. Sampai saat ini saya masih hidup. Dan waktu itu berangsur-angsur hilang atau gimana? Setelah 3 hari bengkak itu kempes udah normal. Kan mesti pada berkicau lah ya itu. Iya, makanya dokter gitu ya. Iya, makanya ini orang gila ini. Akhirnya sembuh. Iya. Terus teman-teman komentar apa lagi? Teman-teman komentar, ini alien ini. Saya cuma bilang, enggak, ini karena Tuhan. Ini mujizat Tuhan sehingga saya tidak binasa. Itu teman-teman non-Kristen apa memang harus apa memang Kristen? Di sekitar saya banyak non-Kristen semua Kristen, sih, ya? Non-Muslim semua. Ini membuktikan kayak Paulus kena ular racun, cuma dikibaskan aja. Bener ya berarti ya. Itu ayat firman itu ya dan amin. Itu firman Tuhan. Itu saya pegang semuanya. Pada saat saya sakit sekalipun, jujur, saya tuh orang yang nggak percaya dokter. Kenapa? Musyrik. Enggak. Just kidding. Saya lebih percaya firman. Oh ya. Itu.
Jadi nggak sedikit-sedikit dokter. Cuman ya sampai sekarang, bahkan waktu saya trip anak kena DB, istri saya telepon, Pi, si Ilya yang bungsu DB, waktu itu masih 3 tahun, 2 atau 3 tahun itu sudah bercak merah, sudah terlambat. Saya cuma ngomong, kalau saya ngomong beriman Mi, enggak mungkin toh. Saya cuma ngomong, ya terserah Mami gimana. Kalau Mami yakin di rumah, biarkan di rumah. Tapi kalau yakinnya ke rumah sakit, ya bawa ke rumah sakit. Terus istri saya ngomong, terus kalau di rumah gimana? Oke, kalau di rumah didoain, terus kasih royal jelly, kasih angka. Dan pada hari itu juga sembuh. Padahal itu sudah ke puskesmas, sudah rekomendasi rumah sakit. Karena sudah bercak merah, udah bintik merah. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Artinya ikut doain nggak waktu itu? Ya aku di jauh ya tetap doain lah. Mujizat itu ada lagi mujizat yang lebih wow lagi? Banyak banget. Yang bapak-bapak tadi itu. Nah, jadi dari situ kan saya tanya Tuhan, kok aku harus melayani di KA, tapi kok aku suruh jalan-jalan? Ini maksudnya apa? Gimana sih Tuhan? Ya ternyata itu jawaban Tuhan. Melayani itu tidak harus di mimbar, tidak harus di satu pelayanan khusus. Tapi aku harus ditanam di keluarga Allah untuk berdoa bagi mereka-mereka, untuk mengobarkan api, ya. Kemana aku suruh gitu ya? Ya. Terus kalau kenapa aku di Trans 7 di program petualang itu aku memilih engkau untuk bangsa Indonesia. Karena di program petualangku ini, aku setiap bulan aku harus jalan dari satu daerah ke daerah lain. Dan di situ Tuhan mau aku berdoa untuk daerah-daerah. Dikerjakan ya? Ya. Jadi istilahnya itu peperangan area strategis lah. Jadi kita menebar kekuatan, karena kekuatan kita cuma doa sih. Betul. Dari situlah aku juga harus melayani orang-orang yang ada di daerah-daerah. Banyak banget di daerah-daerah, tahu orang datang. Nggak kenal, tahu curhat dengan masalah-masalah mereka. Ya kita cuma ngomong bla 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 bla. Akhirnya dia bisa sukacita kembali, bisa mendapatkan sukacita, permasalahan hilang. Ada orang datang, tahu, Pak aku sakit, tolong didoain dong Pak. Biar sembuh. Oh iya puji Tuhan. Ya Tuhan suruh doain. Sembuh gak? Oh, bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tapi yang luar biasa ya waktu itu di Aceh. Kita punya, kan setiap daerah-daerah kita punya vendor. Karena kita jalan itu dengan cuma berempat, 2 kameramen, 1 reporter, dan 1 host. Untuk armada itu kita pakai vendor daerah-daerah. Hostnya Pak Yos, ada reporter. Hostnya aku. Ya, hostnya aku, reporter itu yang bertanggung jawab untuk keuangan, bertanggung jawab untuk memanage kita mau syuting apa sih. Ya, kameramen jelas ngambil gambar. Nah, istilahnya reporter itu. Ya, reporter. Bukan unit manager. Bukan. Kalau di news itu reporter. Oke. Karena kan di program TV kan ada news, ada produksi. Kalau produksi banyak orang, itu satu program. Tapi kalau di news itu sebenarnya kita berita, cuman dikemas dalam program petualang. Dianggap news juga ya? News itu aku bagi 2, hard news dan magazine. Hard news itu berita-berita terbaru, terupdate. Magazine ini ada berita-berita yang bangsanya feature, terus berita daerah yang dikemas dalam satu cerita itu. Terus jadi akhirnya vendor dari Aceh itu ya? Saya memang udah kenal karena kita sering ke Aceh. Saya setahun itu kita bisa 2 kali ke Aceh. Nah, saya dapat berita Pak Bas, itu pemilik vendor dan juga yang sering bawa kita keliling Aceh itu kena stroke parah dan dia nggak bisa bangun. Dari badannya yang sebesar King Kong, jadi
sebesar jadi kurus banget, dan dia benar-benar nggak bisa bergerak, cuma di tempat tidur. Sampai akhirnya saya dengar itu sudah Pak Abbas sudah kena stroke setahun. Saya baru dengar, sudah setahun nggak bisa bangun. Akhirnya saya terbeban. Saya doa sama Tuhan, kasihan Pak Abbas. Aku pengen ke Aceh Tuhan, aku pengen doa buat Pak Abbas. Dari situ aku doain, aku bawa nama Pak Abbas, Pak Abbas sembuh dan lain sebagainya. Dan nggak lama setelah itu, tiba-tiba kita trip dari kantor berangkat ke Aceh. Puji Tuhan, diperkenankan Tuhan, aku berdoa buat beliau. Tapi setan nggak mau. Walaupun kita sudah sampai Aceh, kita waktu itu 20 hari, kegiatan kita, jadwal kita padat banget. Sampai hari terakhir, aku nggak sempat ketemu Pak Abbas untuk berdoa secara langsung. Tapi di hari terakhir itu, aku waktu itu pesawat jam 1 kalau nggak salah. Tuhan, aku mau ketemu, gimana caranya aku mau ketemu? Terus aku telepon drivernya, antar aku deh ke tempat Pak Abbas waktu itu jam 9. Jam 8 aku telepon, jam 9 kita berangkat. Kita ke rumah Pak Abbas, ternyata rumahnya sepi, kosong. Ya, aku ketok pintu. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Ada pintu aku dorong, ngebuka sendiri. Dan di ruangan itu, di ruangan tamu, Pak Abbas itu di depan bukan duduk, rebahan di tempat tidur kecil gitu. Ini ruang tamunya udah kosong, kursi-kursi tinggal sedikit, barang-barang bagus sudah nggak ada semua, sudah habis terjual semua. Padahal untuk pengobatan. Bagus. Dulu ketemu pertama. Ya yang punya vendor, dia punya mobil banyak. Jadi habis semua. Habis. Gitu. Hebat. Ya. Nah, begitu beliau dengar suara saya, mujizat Tuhan bekerja langsung. Yang setahun lebih beliau tidak bisa berdiri, itu spontan dia berdiri, walaupun dengan kaki gemetar, dengan muka sukacita. Wes, gundul. Akhirnya saya samperin, saya peluk, saya peluk sambil, saya nangis terharu. Ya saya dengar setahun dia benar-benar nggak bisa mau ngapain, bahkan mau buang air, itu dibuang air di tempat. Itu. Dan keluarganya sudah nggak sempat nungguin dia lagi, karena mereka harus kerja semuanya untuk menutupin biaya hidup. Nah, ya udah Pak, udah istirahat dulu, karena saya secara manusia kasihan, setahun kagak berdiri dengan kaki gemetar, semua gemetar gitu kan. Ini kita ngobrol, dia dari duduk dia excited banget, berdiri lagi. Sudah terserah. Kalau mau latihan jalan aja Pak. Hanya saya tuntun dia latihan jalan. Udah capek, udah duduk lagi. Cuman selangkah 2 langkah, tapi sambil goyang gitu kan. Udah capek, saya nggak mau maksain. Terus kita ngobrol, kemudian setengah jam, nggak sampai sejam sih. Terus karena saya dikejar pesawat juga, dikejar jadwal. Pak, maaf saya nggak bisa lama-lama, saya mau pamit. Mau nggak Pak? Tak doain, tapi dengan cara saya, cara Kristen, pakai nama Tuhan Yesus. Mau nggak? Karena jujur Aceh itu semua Muslim, dan Muslimnya Muslim kuat. Jadi kalau saya asal, Pak, saya doain dalam nama Tuhan Yesus, ya nggak etis lah. Kalau beliau mau ya saya doain, kalau nggak mau ya sudah. Saya bisa doain dari jauh pun bisa. Saya doain, bla bla bla, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, mau. Dia mau saya doain, tidak. Pak Abbas sembuh ya. Besok aku ke Aceh lagi. Pak Abbas udah sembuh, Pak Abbas bawa kita ya. Dia seneng gitu. Terus kita tinggal. Nah, ya puji Tuhan. Walaupun ini sudah berapa tahun aku nggak ke Aceh, ini aku sudah dengar kabar beliau sudah bisa bawa mobil kembali. Wow. Itu. Tuhan kirim malaikatnya. Itu semuanya karena Tuhan. Iya. Karena saya pun nggak ngapa-ngapain. Saya datang aja, beliau langsung berdiri bisa. Itu karena Tuhan. Betul.
kena transfer spiritnya. Iya, Tuhan sudah mengerjain dulu karena kita sudah doain sebelumnya kan. Itu. Ada lagi yang lebih cuaca. Banyak. Jadi itu tadi karena Yesus ada di dalam kita sebenarnya. Ada juga firman yang mengatakan suatu saat murid-muridnya akan melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih lagi. Tuhan Yesus kan bisa perintahkan juga angin badai. Ya, seringkali kalau iman saya pas lagi on, waktu hujan saya dalam nama Yesus nggak hujan. Teman-teman, orang udah gerimis gini nggak hujan. Karena apa? Kalau saya diem, itu pasti akan terjadi. Saya tetap katakan, itu udah gerimis, angin udah kencang, enggak hujan. Dalam nama Yesus enggak hujan. Sampai aku selesai syuting tidak hujan. Angin bawa itu mendung-mendung hitam itu ke mana? Saya tinggal tunjuk arah, ke timur, ke barat, sana. Kemudian saya bersiul, panggil angin, kayak zaman kecil saya main layangan. Dan itu benar, angin datang. Angin datang, tetap mendung pindah. Itu sering kali terjadi. Teman-teman gimana? Teman-teman sampai bisa gitu ya. Makanya sering kali kalau udah hujan, pindah dong hujannya. Kalau di hati saya ngomong jangan, ya saya nggak akan lakukan. Oh, pernah juga? Iya, ngomong jangan. Karena kalau sebentar-bentar saya pakai itu, ntar saya dikira pawang hujan deh, dikira dukun lagi. Tapi ya atas kehendak Tuhan aja sih. Kehendak Tuhan. Pak Heru, sebelum kita mengakhiri ini ya, kemarin tuh kan Pak Heru sempat datang ke keluarga Allah untuk Miracle Net bersaksi. Iya, betul. Itu gimana Pak? Coba saksiin dikit. Jadi ceritanya itu di bulan Desember kemarin, aku kecelakaan waktu syuting. Jadi jatuh dari motor. Waktu itu jatuhnya nggak kencang. Cuman karena motorku bawa beban berat, bawa 8 ikat serai di belakang, 4 ikat di tengah, 2 di depan. Itu sendiri? Aku sendiri. Itu begitu itu jalan habis hujan. Syuting. Begitu mau belok kanan, karena tanahnya licin, jatuh cuman gubrek gitu doang. Cuman karena berat, ya aku berusaha nahan. Tapi udah jatuh ketimpa motor. Dan karena nahan ini, urat di sebelah tulang ekorku ketarik dan tulang ekorku geser. Nah, waktu itu aku berhenti syuting, aku cari tukang pijat ini karena sakitnya setengah mati. Terus waktu itu kita pijit, saya pijat urat dan saya ngomong, nggak benar itu anggil. Ternyata benar, tulang ekornya geser, dipijat, dibenahin. Terus tukang pijat bilang, Pak, habis ini cari pel. Cari? Pel. Apa itu? Pel itu obat pereda nyeri. Karena abis ini pasti sakitnya setengah mati. Karena organ dipindah, tahu sendiri kan, digeser, memang butuh nyeri. Setelah itu demamnya itu aku setiap hari demam. Itu pas syuting di Subang. Syuting di Subang itu tiap hari demam itu masih ya sekitar 39-40 lah. Jadi itu doa aja, di otak itu rasanya kayak dapat urapan api. Di badan tuh rasa, Tuhan, ini rasanya kayak aku lagi studi banding aja nih ke neraka nih. Tapi tetap syuting. Karena kalau kita sudah masuk zona syuting, itu kita sudah dikejar deadline. Jadi tetap syuting. Bahkan yang aku sudah yang satu hari aku nggak mampu pun, itu kantor nggak mau tahu. Gimana caranya kamu cari surat dokter. Yang bukan untuk kesembuhan saya, surat dokternya doang untuk laporan pending hari. Tapi itu nggak dikerjain. Ya akhirnya saya ke dokter. Saya ke dokter coba giling-giling. Bisa sampai kayak gini. Masih kerja? Masih. Oh, gila. Saya suruh istirahat 4 hari sama dokter. Tapi bodo amat. Tetap kerja. Roll action, agak syuting. Cut, aduh.
demamnya gila. Sebelum syuting mereka persiapan untuk semua, persiapan bubur dan lain sebagainya. Saya cari tempat meringkuk, kemula, selimutan, sambil menggigil gitu. Tapi kalau syuting oke. Kalau syuting oke. Tuhan itu ya. Tuhan yang melakukan. Nah baru akhirnya setelah itu saya sampai ke tukang pijit di berbagai daerah. Karena kalau untuk dokter, jujur aja untuk kondisi seperti itu nggak bisa nangani. Tetap akhirnya pereda nyeri. Dan ya akhirnya saya minum pereda nyeri. Saya berusaha untuk membenahi, nggak bisa. Sampai di 2 minggu yang lalu saya pulang trip, wah habis lebaran kan, bisa ibadah. Di situ ibadah, Tuhan aku butuh mujizat-Mu Tuhan, aku nggak kuat, sakit banget. Aku butuh mujizat-Mu Tuhan. Dan nyembah itu. Selesai nyembah enak. Sakit lagi. Tuhan ini begitu Tuhan. Sampai di minggu yang lalu, bukan minggu sebelum Miracle Night, itu Tuhan ada khotbah tentang suratnya Rasul Yohanes ke daerah mana itu yang intinya supaya kamu baik-baik saja antara baik-baik saja tubuhmu dan jiwa. Intinya seperti itu. Tuhan, aku juga mau Tuhan baik-baik saja, sembuh Tuhan. Aku nggak peduli caranya, pindah. Aku mau sembuh, sakit Tuhan. Karena tanpa minum obat aktivitasku kacau. Sehingga ya udah. Habis itu pulang nggak sembuh, bodo amat. Minum sampai saat di hari Jumat itu. Aku pagi bangun karena sebelumnya aku udah punya schedule, aku harus ke Bogor ngisi ya. So beringat, itu hari Senin. Besok Jumat itu Miracle Night. Iya. Minggu perjamuan kudus. Iya. Oh nggak bisa nih. Kalau besok kita ke Bogor nggak bisa dapat Miracle Night. Reschedule. Yang penting besok Miracle Night, Minggu perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu bagi saya sakral. Karena itu perjanjian minum dan makan tubuh dan darah Kristus. Nah, yaudah kita reschedule. Hanya Jumat pagi saya bangun kesiangan, saya langsung pegang kerjaan. Karena saya barusan dapat anjing baru, saya harus buatin kandang. Teman-teman gak ada yang bisa bantu, saya kerjain sendiri. Di pikiran saya kerja nggak ngerasain sakit dan nggak kepikiran. Terus sore berangkat Miracle Night, Mi, bentar Topi, belum makan. Padahal itu udah jam 5:30. Miracle Night jam 8. Udah makan dulu. Buat makanan, berangkat terpaksa. Udah kalau naik mobil nggak ngejar, naik motor nih. Motor, ntar kalau hujan bodo amat, Mbak Manto. Hujan, ngebut. Ya setan juga nggak suka. Sudah hampir dekat sih, 35 menit dari gereja, ban bocor. Aduh. Sudah, paksa aja ke gereja. Nanti kita pulang malam, tambahin dulu aja. Iya ya pulang malam. Ya udah tambahin dulu. Duh Tuhan telat nih Tuhan, gak ikut pujian. Karena jujur bagi saya pujian di awal itu kunci kita masuk ke hadirat kan. Makanya ya puji Tuhan masih dapat 2 pujian terakhir masih dapat. Itu saya nyembah, habis pujian nyembah. Kok saya pengen buka mata, begitu buka mata Pak Baja lewat, terus Pak Baja. Ya saya tutup mata lagi nyembah. Tahu kok ada yang di punggung, ada yang nyolek atau apa ya? Bodo amat. Saya tetap nyembah itu. Ternyata timnya Pak Baja bangunin saya nggak bisa. Terus istri saya yang dicolek-colek ngomong suruh Pak Baja suruh kesaksian. Terus istri saya goyangin saya, suruh Pak Baja suruh kesaksian. Oh ya, saya cuma gitu toh. Saya nyembah lagi. Suaranya baru datang lagi kan, Pak nanti kesaksian apa ya? Tuhan apa ya? Yaudah ntar aku tak tanya Tuhan dulu.
Aku masih bingung, kesaksian apa sih? Banyak masalahnya kan. Dalam kehidupan saya itu penuh kesaksian. Dan jujur saya sebenarnya orang yang paling malas bersaksi, karena ya nggak, ntar dikira sombong. Gitu. Takutnya seperti itu. Tapi Pak Boja kemarin saya dapat teguran, rasul-rasul itu kalau mereka tidak bersaksi, mereka nggak menjelaskan, mereka tidak ngomong, mereka nggak akan tahu bahwa rasul-rasul yang lain itu kepenuhan Roh Kudus. Nah, kalau kita nggak bersaksi, orang-orang di luar itu pun nggak akan tahu kalau dalam Tuhan itu ada mujizat, dalam Tuhan itu ada kekuatan, dalam Tuhan ada kebebasan. Nah, di situ akhirnya saya tanya, Tuhan, aku harus bersaksi apa, Tuhan? Ya udah, bersaksi tentang kesembuhan. Kesembuhan yang mana? Hari ini. Hari ini. Saya mikir, itu rasa nyeri di tulang ekormu. Oh iya ya, hari ini gak sakit ya. Jadi baru ingat kalau itu sakit. Iya. Baru sadar kalau itu sudah sembuh. Waktu naik motor pun gak ingat. Gak ingat. Oh my god. baru itu setelah itu kesaksian naik mimbar, ya saya bersaksi, Pak, hari ini Tuhan sudah sembuhkan saya. Ya, saya cerita. Karena saya mendulukan Tuhan, semua saya reschedule untuk datang ke Miracle-Net, untuk datang ke ibadah Minggu Perjamuan Kudus. Tuhan nyatakan saya sembuh. Luar biasa. Itu. Pemirsa, Miracle Night itu ibadah di Keluarga Allah Widuran ya. Setiap hari Jumat jam 8 malam. Banyak mujizat termasuk. Amin. Iya. Itu. Oke. Nah, dari situ di tas saya itu masih selalu ada obat pereda nyeri, dan sampai setelah itu nggak pernah tak pegang, tak sentuh sama sekali. Benar-benar iya, stop, nggak ada rasa sakit. Oke. Itu memang Tuhan luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Yosua Heru, tapi terkenalnya Pak Heru Gundul. Sukses terus. Amin. Pak Heru, pokoknya acaranya tetap jadi berkat. Amin. Dan sampai di sana jangan lupa tetap jadi berkat. Amin. Pemirsa, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Saya sampai transfer spirit juga nih, sukacita, mengagumi ya. Gimana ya? Karya Tuhan itu luar biasa. Karya Tuhan itu kadang tidak terpikirkan ya. Bener, gimana caranya. Tapi asal kita tuh bener tadi ya, dari Tuhan untuk Tuhan, oleh Tuhan. Kalau kita bisa melakukan itu, kita tidak akan terperosok atau kita tidak akan melakukan hal-hal yang intinya ya negatif gitu lah ya, karena di Tuhan hanya ada positif. Yang jelas mujizat demi mujizat terjadi. Satu itu, kedua tetap datang ke rumah Tuhan. Amin. Di rumah Tuhan ada kekuatan. Amin. Pak Heru juga gitu, walaupun bisa Pak Heru itu kemana-mana tapi pulangnya ke Jogja lagi, ke Keluarga Allah lagi, tertanam di sana. Jadi tetaplah benar, datang ke rumah Tuhan, banyak mujizat, banyak kekuatan Tuhan tertanam di satu gereja. Karena itu kita akan bisa bertumbuh, Tuhan makin besar, kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Oke, saya sampai di sini acara Zona Mujizat. Kita ketemu di minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.